Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap orang mukmin hendaklah berupaya mencari jalan keselamatan bagi dirinya. Dan setiap mukmin hendaklah senantiasa beramal sebagai sarana untuk menyelamatkan dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini saya pernah menemukan orang-orang yang saya begitu kagum dengan mereka, dengan sikap-sikap mereka. Saya pernah dalam perjalanan ibadah haji menjadi penterjemah salah seorang syekh. Saya melihat sosok beliau telah tua renta. Beliau terkena penyakit pengkapuran pada kakinya. Dan saya senantiasa menemani beliau dalam berjalan. Saya melihat betapa gigihnya beliau dalam berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Demi berdakwah, beliau rela untuk masuk daripada satu bus kepada bus lain, menyampaikan misi, menyampaikan dakwah kepada jemaah haji. Saya berusaha mengikuti beliau, subhanallah, membawa mikrofon kemanapun berada. Saya kagum dengan semangat beliau. Hafizahullah tabaraka ta'ala. Setiap kali datang jemaah haji turun di bandara, maka dia segera bergegas mengejar jemaah tersebut dan berupaya memberikan kepada mereka faedah, mengajak mereka kepada tauhid yang benar, mengajarkan kepada mereka bagaimana tata cara ibadah haji yang benar. Sungguh mengagumkan. Suatu ketika saya bertanya, ya Syekh, bukankah Anda telah tua? Bukankah Anda terkena penyakit membuat Anda sulit dalam berjalan? Tapi kenapa Anda begitu semangat dalam berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara wahai saya perhatikan sebagian daripada dai-dai mereka hanya sekedar mengisi 1-2 kegiatan kemudian dia istirahat santai. Tapi Anda nggak pernah istirahat wahai Syekh. Anda nggak pernah santai wahai Syekh. Apa kiranya motivasi Anda begitu kuatnya Anda berdakwah kemana-mana, padahal Anda mengetahui Anda telah tua dan kaki Anda telah menderita pengkapuran. Dia mengatakan kepada saya, ya Ahmad, hidup ini kita nggak pernah tahu kapan berakhir. Dan kita pun tidak pernah tahu pula dari sekian banyak amalan yang kita lakukan, mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, ya Ahmad, jangan-jangan 1 patah kata, 2 patah kata, ini yang menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan langkah-langkah yang kita langkahkan untuk mendakwahi manusia, datang ke bus-bus mereka, ada 1-2 orang mendapat hidayah. Jangan-jangan ini yang menyelamatkan kita, wahai Ahmad. Karena kita nggak pernah tahu mana amalan yang dapat menyelamatkan kita. Sungguh banyak sekali amalan-amalan yang kita lakukan, tapi kita nggak tahu mana terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan kita dipenuhi dengan berbagai macam unsur riya, unsur ujub, unsur bangga. Tapi hal ini tidak membuat kita menyerah kalah. Beliau berkata kepada saya, mengingatkan, hendaklah Anda selalu senantiasa beramal ibadah, kerjakan terus semua kebaikan dan jangan pernah berhenti. Wallahu alam. Jangan-jangan 1-2 daripada amal ibadah yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan, itulah yang menjadi penyelamat Anda daripada jalan azab Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pesan yang begitu mendalam yang senantiasa saya kenang dalam diri pribadi saya. Dan semoga Anda, semoga kita seluruhnya terus-menerus berusaha beramal ibadah, beraktivitas, mengerjakan semua kebaikan-kebaikan. Dan dengan harapan semoga 1-2 daripada kebaikan tersebut dapat menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah. Wallahu tabaraka ta'ala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap orang mukmin hendaklah berupaya mencari jalan keselamatan bagi dirinya. Dan setiap mukmin hendaklah senantiasa beramal sebagai sarana untuk menyelamatkan dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini saya pernah menemukan orang-orang yang saya begitu kagum dengan mereka, dengan sikap-sikap mereka. Saya pernah dalam perjalanan ibadah haji menjadi penterjemah salah seorang syekh. Saya melihat sosok beliau telah tua renta. Beliau terkena penyakit pengkapuran pada kakinya. Dan saya senantiasa menemani beliau dalam berjalan. Saya melihat betapa gigihnya beliau dalam berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Demi berdakwah, beliau rela untuk masuk daripada satu bus kepada bus lain, menyampaikan misi, menyampaikan dakwah kepada jemaah haji. Saya berusaha mengikuti beliau, subhanallah, membawa mikrofon kemanapun berada. Saya kagum dengan semangat beliau. Hafizahullah tabaraka ta'ala. Setiap kali datang jemaah haji turun di bandara, maka dia segera bergegas mengejar jemaah tersebut dan berupaya memberikan kepada mereka faedah, mengajak mereka kepada tauhid yang benar, mengajarkan kepada mereka bagaimana tata cara ibadah haji yang benar. Sungguh mengagumkan. Suatu ketika saya bertanya, ya Syekh, bukankah Anda telah tua? Bukankah Anda terkena penyakit membuat Anda sulit dalam berjalan? Tapi kenapa Anda begitu semangat dalam berdakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara wahai saya perhatikan sebagian daripada dai-dai mereka hanya sekedar mengisi 1-2 kegiatan kemudian dia istirahat santai. Tapi Anda nggak pernah istirahat wahai Syekh. Anda nggak pernah santai wahai Syekh. Apa kiranya motivasi Anda begitu kuatnya Anda berdakwah kemana-mana, padahal Anda mengetahui Anda telah tua dan kaki Anda telah menderita pengkapuran. Dia mengatakan kepada saya, ya Ahmad, hidup ini kita nggak pernah tahu kapan berakhir. Dan kita pun tidak pernah tahu pula dari sekian banyak amalan yang kita lakukan, mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, ya Ahmad, jangan-jangan 1 patah kata, 2 patah kata, ini yang menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan langkah-langkah yang kita langkahkan untuk mendakwahi manusia, datang ke bus-bus mereka, ada 1-2 orang mendapat hidayah. Jangan-jangan ini yang menyelamatkan kita, wahai Ahmad. Karena kita nggak pernah tahu mana amalan yang dapat menyelamatkan kita. Sungguh banyak sekali amalan-amalan yang kita lakukan, tapi kita nggak tahu mana terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan kita dipenuhi dengan berbagai macam unsur riya, unsur ujub, unsur bangga. Tapi hal ini tidak membuat kita menyerah kalah. Beliau berkata kepada saya, mengingatkan, hendaklah Anda selalu senantiasa beramal ibadah, kerjakan terus semua kebaikan dan jangan pernah berhenti. Wallahu alam. Jangan-jangan 1-2 daripada amal ibadah yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan, itulah yang menjadi penyelamat Anda daripada jalan azab Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pesan yang begitu mendalam yang senantiasa saya kenang dalam diri pribadi saya. Dan semoga Anda, semoga kita seluruhnya terus-menerus berusaha beramal ibadah, beraktivitas, mengerjakan semua kebaikan-kebaikan. Dan dengan harapan semoga 1-2 daripada kebaikan tersebut dapat menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah. Wallahu tabaraka ta'ala. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.